Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komplotan pembobol toko swalayan di Kampar ditangkap polisi. Bersama tersangka, petugas menyita sejumlah barang hasil kejahatan. Pengamanan gereja di Kampar ditingkatkan polisi selama perayaan Natal. Pengamanan dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi umat saat menjalankan ibadah. Objek wisata Candi Muara Takus Kampar mulai ramai pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Pengunjung tertarik dengan suasana alam yang masih asri yang ditumbuhi pohon rindang. Sebuah truk menabrak pengendara sepeda motor hingga korban tewas di tempat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis 18 Desember. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau sepeda motor melaju dalam kecepatan sedang di persimpangan Jalan Bintang Center. Tiba-tiba sebuah truk melaju dari belakang dalam kecepatan tinggi dan menabrak pemotor hingga terseret beberapa meter. Korban menderita luka cukup parah di bagian kepala hingga tewas di tempat. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi satu arah saat pengendara motor menurunkan kecepatan di persimpangan untuk menghindari bus. Namun naas, sebuah truk yang melaju dari belakang tidak dapat mengendalikan kecepatan kendaraan hingga menabrak pengendara sepeda motor dari belakang. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH memusnahkan kebun sawit di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo atau TNTN Pelalawan Riau, Sabtu 20 Desember. Salah satu titik lokasi pemusnahan berada di Desa Bagan Limau dengan luas lahan ratusan hektar. Satgas PKH mengerahkan alat berat untuk menumbangkan satu persatu pohon sawit. Ratusan warga pemilik lahan yang tergabung dalam 3 kelompok tani pemilik lahan, yaitu Mitra Jaya Mandiri, Gondai Prima Sejahtera, dan Mitra Jaya Lestari, dengan sukarela menyerahkan lahan di TNTN kepada petugas PKH karena telah diberi lahan pengganti. Satgas PKH akan memusnahkan semua perkebunan kelapa sawit di kawasan TNTN untuk pemulihan kawasan hutan sebagai habitat satwa dilindungi. Sejumlah pekerja PT Tianshan Aluminium terancam pemberhentian hubungan kerja atau PHK di Lingga, Kepulauan Riau, Senin 22 Desember. Para karyawan yang terancam PHK menggelar rapat terbuka di halaman Gedung Nasional Dabu Singkep, minta pemerintah mencari solusi agar PHK dibatalkan. Pemberhentian hubungan kerja dilakukan perusahaan karena terkendala izin operasi. Karyawan PT Tianshan Aluminium yang kini terancam PHK minta pemerintah mengeluarkan perizinan agar mereka tetap bisa bekerja. Seorang wanita dijambret saat melintas di Jalan Perumahan Kartama, Bukit Raya, Pekanbaru Riau, Selasa 23 Desember. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau 2 pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian menyerempet korban dari belakang dengan sigap merampas dompet di tangannya.
Kejadian bermula saat korban keluar dari warung dengan berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Korban tidak mengira ia telah diintai oleh pelaku penjamretan sehingga dompet yang ada di genggamannya raib di gondol pelaku. Pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman kamera pengawas masih dalam pengejaran polisi. Setelah 3 bulan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, seorang tersangka jaringan pengedar sabu-sabu dibekuk tim Opsnal Polres Indragiri Hilir Riau, Rabu 24 Desember. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka bernama Iwan Tanjung, kemudian dibawa ke kantor Polres Indragiri Hilir. Penangkapan Iwan Tanjung merupakan pengembangan kasus dari tersangka Wahyudi yang telah ditangkap sebelumnya. Iwan Tanjung merupakan bandar yang memasok barang haram tersebut kepada beberapa orang pengedar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Denisa Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.